Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dengan NIM 230301088. Saya akan mempresentasikan panen dan pasca panen dari tanaman asparagus. Asparagus adalah tanaman perennial atau tahunan berbentuk semak berumpun yang tumbuh tegak atau menjalar. Tingginya bisa mencapai 2 meter, berbatang silinder, dengan bentuk daun hasil modifikasi batang yang menyerupai jarum atau kladopil. Bunga asparagus tumbuh soliter atau berpasangan dan muncul di ketiak kladopil. Bunga tersebut akan menghasilkan buah berbentuk beri yang berwarna merah dan memiliki biji yang berwarna hitam. Asparagus juga termasuk tanaman monokotil. Kita akan membahas panen. Yang pertama ada kriteria panen. Panen asparagus dapat dilakukan mulai umur 8-9 bulan setelah tanam atau 2-3 bulan setelah pemindahan bibit ke lahan permanen. Kemudian, panen dilakukan dengan memotong rebung atau tunas muda yang muncul di permukaan tanah. Setelah panen, sekeliling tanaman ditimbun kembali dengan tanah atau kompos untuk menjaga kelembapan dan melindungi akar tanaman. Yang kedua ada cara panen, interval panen, dan frekuensi panen. Cara panen terbaik adalah dengan memotong batang muda, karena metode ini tidak merusak sistem perakaran tanaman indukan. Pemanenan dilakukan dengan interval 1 sampai 1,5 bulan untuk daerah tropis, sedangkan untuk daerah subtropis dilakukan 1,5 sampai 2 bulan. Pada umur 9 bulan, umumnya rebung masih berukuran kecil dengan produksi sekitar 10 kg per hektar. Tetapi pada umur 2,5 sampai 4 tahun, produksi bisa mencapai 50 kg per hektar. Jika panen pertama dilakukan 3-4 bulan setelah pemindahan, panen kedua bisa dilakukan pada umur 4-5 bulan dengan interval panen setiap 2 hari. Untuk pasca panen, penanganan pasar lokal, yang pertama ada pengelasan ukuran rebung. Rebung hasil panen diklasifikasikan berdasarkan kriteria mutu permintaan pasar. Cara melakukan pengklasifikasian tersebut dapat menggunakan alat bantu sederhana, yaitu berupa mol. Sortasi ini dilakukan untuk memisahkan rebung yang cacat, patah, atau terkena penyakit. Biasanya, grading dilakukan di tempat yang teduh agar rebung tidak cepat layu. Yang kedua ada pencucian. Untuk pencucian, gunakan bak khusus dengan air mengalir atau semprotan air bersih. Hindari perendaman yang terlalu lama untuk mencegah rebung menyerap air berlebihan yang bisa mempercepat pembusukan. Jika memungkinkan atau dibutuhkan, tambahkan sedikit laruan disinfektan makanan, misalnya klorin rendah untuk membunuh patogen. Tips dalam pencucian adalah gunakan air bersuhu dingin 10-15 derajat Celcius agar rebung tetap segar. Yang ketiga ada penirisan. Kegunaan dari penirisan ini adalah mengurangi kelembapan berlebihan pada permukaan rebung setelah pencucian, sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan memperpanjang umur simpan. Caranya adalah dengan meletakkan rebung di rak atau nampan berlubang, kemudian ditempatkan di tempat yang kering, sejuk, atau teduh. Kemudian angin-anginkan selama 10-20 menit hingga air di permukaan rebung hilang. Yang keempat adalah pengemasan. Rebung asparagus diikat masing-masing sebesar 500 gram atau ikat tergantung permintaan dari pasar. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah dilubangi kecil-kecil sebagai ventilasi. Selanjutnya, bungkus rebung asparagus dimasukkan ke dalam kardus karton ataupun kotak seperti kontainer untuk selanjutnya diangkut ke pasar atau tempat penjualan. Yang kelima, ada penyimpanan dan pengangkutan. Ini bertujuan untuk mempertahankan kesegaran rebung selama proses distribusi hingga ke tangan konsumen. Proses yang dilakukan adalah simpan asparagus dalam ruang pendingin bersuhu 2-4 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi 90-95 Rh. Pada suhu ini, rebung asparagus bisa tetap segar selama 10-20 hari. Hindari penyimpanan bersama buah-buahan yang menghasilkan etilen seperti apel dan pisang, karena dapat mempercepat pelayuan asparagus. Saat pengangkutan, gunakan kendaraan berpendingin atau setidaknya pastikan asparagus tidak terkena panas langsung dari matahari atau suhu ruang.
Jika tidak ada ruangan pendingin, gunakan es batu dalam kemasan terpisah untuk menjaga suhu selama pengiriman jarak pendek. Kita akan membahas pasca panen penanganan pasar ekspor. Yang pertama ada pengkelasan mutu rebung. Rebung yang baru dipanen diklasifikasikan berdasarkan standar mutu yang diminta pasar ekspor. Untuk mempertahankan kesegaran, maka cara peletakannya dalam wadah harus berdiri, yaitu bagian pucuk rebung di sebelah atas. Yang kedua adalah pencucian. Rebung yang sudah diklasifikasikan menurut mutu segera disemprot dengan air bersih. Ini sebagai pencucian awal. Rebung yang telah dicuci segera dimasukkan ke dalam mesin pencuci yang bersikap sehingga hasil pencucian ini diperoleh rebung yang bersih sekali. Yang ketiga ada pemanasan awal. Rebung asparagus yang bebas dari kotoran selanjutnya direndam dalam air hangat bersuhu 4 derajat Celcius selama 2-4 menit. 4 menit. Kemudian rebung diangkat dan dimasukkan ke dalam keranjang aluminium. Dalam keranjang ini, posisi rebung diatur letaknya berdiri, yaitu bagian pucuknya berada di atas. Yang keempat adalah penirisan dan pewadahan. Rebung yang telah di-bleaching segera didinginkan dan ditiriskan. Rebung asparagus diisikan ke dalam kaleng atau pewadahan, sehingga tiap kontainer yang berisi rebung yang berukuran dan beratnya seragam. Rebung yang telah dicuci segera dimasukkan ke dalam mesin pencuci yang bersikat, sehingga hasil pencucian ini diperoleh rebung yang bersih sekali. Yang kelima adalah sterilisasi. Sterilisasi ke dalam kaleng yang telah diisi rebung asparagus diisikan air garam 4%. Kemudian dipanaskan atau disterilisasikan pada suhu 100 sampai 115 derajat Celcius selama 5 sampai 15 menit. Tujuan dari sterilisasi satu ini adalah untuk mengeluarkan udara yang ada dalam bahan rebung, menghilangkan kontaminasi, memperkecil terjadinya korosi, dan memudahkan penutupan kaleng. Kaleng yang berisi rebung hasil sterilisasi segera ditutup rapat, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang, bersama dengan kalengnya. Dilakukan sterilisasi 2 pada suhu 115 derajat Celcius selama lebih kurang 10 menit secara cepat. Yang keenam adalah pendinginan. Kaleng-kaleng yang berisi asparagus tadi segera diangin-anginkan di suatu ruangan untuk dibiarkan selama 1-2 minggu. Tujuan dari pendinginan dan penyimpanan ini adalah untuk mengevaluasi ada tidaknya perubahan pada kontainer atau kaleng. Yang ketujuh adalah pelabelan. Labelan pada kontainer atau kaleng yang tidak mengalami perubahan langsung diberi label atau etiket yang menarik untuk dipasarkan. Nah, yang terakhir adalah pemasaran. Proses pengalengan rebung asparagus sudah berakhir, selanjutnya siap dipasarkan untuk pasar ekspor. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.